Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita akan memulai ibadah sore hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dia Yesus, Tuhan dan Allah kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu datang dan menyembah Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Karena Engkau Tuhan, Allah kami dan Raja kami. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima setiap pujian. Dan ini setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dan Engkau mendengarkan setiap pujian kami. Dan terimalah setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, siap memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan saudara? Amin. Haleluya. Kita akan berikan pujian dan sembah. Sebab Dia Allah yang tak akan pernah ingkar janji atas setiap hidup kita. Biarkan bumi akan berlalu, langit akan bergoncang, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Biarkan bumi akan berlalu, langit akan bergoncang, tapi firman-Mu kan tinggal tetap dalam setiap hidup kami. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. amin. Haleluya. Kami akan mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus amin. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan biar bumi
duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janjinya. Dia tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah lalai untuk menepati setiap janjinya buat setiap hidup kita. Dia tak pernah gagal. Kita karena dia benar-benar Allah yang hidup. Sebab ada Allah yang hidup, maka jiwa kita tenang. Tidak usah takut dengan apa yang ada di dunia ini. Karena ada Allah yang hidup, yang memimpin setiap hidup kita. Sama-sama katakan pujian ini.
saudara. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup melupakan segala ketakutan. Ku berseru, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kami terus berseru dan berseru bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk Allah melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan saat sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan sebentar kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa Allah menyertai, hikmat Allah menyertai, kekuatan yang dari Allah menyertai
sertai dalam setiap Tuhan pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini. Kau singkapkan setiap rahasia firman-Mu bagi kami jemaat-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami boleh semakin sungguh-sungguh setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak yang siap terima berkat, lambaikan tangan Anda. Iya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk dibekali dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang janji Tuhan pasti digenapi. Temanya apa saudara? Janji Tuhan pasti digenapi. Sangat sederhana. Tapi inilah yang menguatkan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Ayat mas kita sore ini Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Mari saya jemput dengan hormat sama-sama bangkit berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya. Jadi ayat ini memberitahu bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Ayat ini disampaikan kepada Yosua saat di mana dia tidak lama lagi dia mengakhiri hidupnya, dia dipanggil Tuhan. Sebelumnya dia selalu memberikan pesan-pesan yang menguatkan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu ya dalam masa Nabi Musa dulu seringkali melupakan Tuhan, seringkali bersungut-sungut, seringkali ngomel, sehingga banyak di antara mereka yang dibinasakan Allah. Yosua sebelum mengakhiri tugasnya dalam pelayanan itu, saudara Yosua berpesan kepada bangsa Israel. Pesannya apa? Janji Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya, Alkitab mengatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Ayat ini akan saya bagi dua bagian. Pertama, Tuhan selalu menjanjikan yang baik. Ya, di 45a dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Jadi bagian pertama membahas tentang Tuhan selalu menjanjikan yang baik pada umatnya. Tuhan selalu menjanjikan yang baik kepada umatnya. Tuhan itu Bapak. Masa ana bapak ngudang anaknya sing elek-elek. Bapak tentu doanya, udangannya dia ingin anak-anaknya itu keberkatan. Anak-anaknya itu sukses. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan selalu menjanjikan yang baik bagi umatnya. Yeremia 29 ayat 11, tolong dibaca. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan, rencana-rencana Tuhan mengenai kamu.
mengenai saudara dan saya. Rancangan rencana Tuhan untuk saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Iya. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan janjikan pada saudara hari depan yang penuh harapan. Coba jawil sebelah Anda. Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Iya. Kenapa Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik untuk umatnya? Jawabannya adalah karena Tuhan itu Bapa yang baik. Coba kita baca itu. Matius 7 ayat 11. Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau Bapa yang baik tentu dia menjanjikan, merencanakan hal-hal yang baik. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kalau Bapak dalam dunia saja yang tidak sesempurna Tuhan, tidak sebaik Tuhan, itu saja selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kasihnya, kebaikannya melebihi dari kebaikan dan kasih orang tua. Nah, kalau Bapak di dunia saja yang belum sempurna bisa merencanakan hal-hal yang baik untuk anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Jadi karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia selalu menjanjikan, memberikan yang terbaik. Ya, mungkin ada yang punya unek-unek di hati, bertanya, Tuhan selalu merencanakan yang baik. Kenapa saya kok hari-hari ini, belakang ini diizinkan Tuhan rasanya ketulo-tulo, mengalami masalah, ini satu belum selesai, ganti lagi yang lain. Kenapa Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan menimpa kehidupan kami sekeluarga? Padahal katanya Tuhan yang baik. Ingat saudara, Tuhan itu baik. Dia selalu merencanakan yang baik. Termasuk, perhatikan nih ya, termasuk ketika Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami masalah, tetap dalam koridor rencana yang baik dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan Yusuf dijual, kalau Tuhan izinkan Yusuf difitnah, dipenjara, itu karena Tuhan punya rencana baik. Ya, saat-saat dia ngalami dijual, dimasuk ke sumur, difitnah, itu mungkin hatinya sakit ya. Mungkin dia pikir Tuhan kok kayak ngene ya. Tapi Tuhan selalu ngomong, Yusuf, apa yang terjadi dalam hidupmu tetap dalam koridor rencanaku yang baik. Untuk apa? Lewat proses itu Yusuf bisa menjadi raja muda di Mesir supaya menghidupi banyak bangsa. Ya. Bahkan ketika saudara dan saya mengalami diizinkan oleh Tuhan dihajar sekalipun, itu bukan karena Tuhan jahat, Tuhan baik. Coba Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau Tuhan izinkan masalah demi masalah menimpa kita, itu proses. Iya, proses untuk mendapat kebaikan tadi. Bahkan kalau Tuhan menghajar kita sekalipun, itu untuk tujuan yang baik. Ibarat seorang bapak mana itu yang tidak pernah ngajar anaknya. Nek anaknya salah ya diajar. Nek anaknya ora salah ya ora diajar. Bapak apa nek anaknya ora salah kok digebuki. Tapi kalau anaknya salah, bapak membiarkan anaknya salah itu malah dosa. Ya, bapak yang baik itu kalau anaknya salah ditegur. Dilekno, akan diajar. Kitab Wahyu 3:19 mengatakan barang siapa aku kasihi, aku tegur, ajar supaya dia bertobat. Yunus itu kalau tidak diajar Tuhan, itu merusal dia. Predikatnya nabi, tapi nabi yang tidak taat. Dikongkon ke Ninawe malah lunga Tarsis. Iya, akibatnya ya Tuhan ajar dia. Perahunya hampir kerem lalu dibuang ke laut, diuntal, dilek karo iwak. Rasanya menderita, tapi dalam koridor untuk kebaikan. Jadi kalau toh sampai Tuhan menghajar pun, dalam tanda petik rencana Tuhan yang baik. Jadi poin pertama sudah kita lewati. Poin pertama adalah Tuhan selalu menjanjikan yang baik. Termasuk walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan masalah. Termasuk walaupun terkadang-kadang Tuhan menghajar kita. Itu dalam tanda petik untuk kebaikan. Kedua, menurut Yosua 21 ayat 45 itu dikatakan dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bagian kedua membahas mengenai semua janji Tuhan bakal dipenuhi, bakal digenapkan dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik senokta dari firman Allah. Ya, semuanya pasti akan digenapi. Matius 24 ayat 35 ini yang diomong sama Tuhan. Langit bumi bisa berlalu, firman-Nya tinggal tetap. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Pentekost dulu kalau mau dengar firman kita sering nyanyi itu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi
tetapi firman-Nya, tinggal tetap. Langit dan bumi akan berlalu, akan mengalami banyak perubahan. Tapi firman Allah tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Semuanya akan digenapi. Kenapa? Kok Allah tidak pernah ingkar janji? Allah akan menggenapi selalu. Kenapa? Jawabannya adalah karena Allah itu bukan manusia yang suka mencela-mencela. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Rupanya sing cok ngapus itu manusia. Sudah dicap, dicentang. Allah bukan manusia yang suka berdusta. Rupanya manusia itu suka berdusta. Tapi saya harap saudara dan saya anak-anak Tuhan, jangan suka berdusta. Iya. Perkataan kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang suka dusta, suka bohong, itu bukan anak Tuhan. Itu anaknya iblis. Ya, menurut Yohanes 8 ayat 44, kamu berasal dari bapakmu pembohong. Iya. Anak Tuhan, Tuhan tuh enggak pernah berdusta. Karena itu anak Tuhan jangan suka dusta. Kalau dulu-dulu sering berdusta, ya sudahlah, sing wis ya wis, njaluk ampun, ngapura men diampuni. Untuk yang akan datang, jangan sampai kita terlibat di dalam hal berdusta tadi. Allah bukanlah manusia yang suka berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan tuh bukan kayak bocah cilik, anak manusia itu bocah cilik. Nek bocah cilik itu omongane gurung iso dipertanggungjawab. Mencela. Kok tekan gone nek ditagih apa, wah sorry ya, aku tadi hilaf. Aku tadi keliru. Lah ini anak-anak. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan kalau janji pasti ditepati. Bagian berikutnya adalah bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat mengalami janji-janji Tuhan. Terus pun dicarane supados panjenengan kula saged ngalami napa ingkang Gusti janjiaken. Tuhan tuh enggak pernah ngapusi, semua janji pasti digenapi. Tapi kita perlu tahu bagaimana caranya supaya saudara dan saya ngalami seluruh janji-janji Tuhan yang baik itu. Ya, untuk bisa ngalami janji Tuhan, saudara dan saya harus menunggu dengan iman dan dengan sabar. Ya, menunggu dengan iman dan sabar. Contohnya itu, kaya Bapak Abraham. Mari kita lihat Roma 4, 18 sampai 23. Roma 4 ayat 18 sampai 23. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya, Abraham bisa mengalami janji Tuhan karena dia nunggu dengan sabar. Ya, nunggu dengan sabar dan nunggu dengan tetap beriman. Ya, sekalipun secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Wong umure wis 100 kok harap mengharapkan punya anak itu loh. Logikanya enggak bisa. Tapi Abraham tetap percaya Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia, ora bakal ngapusi. Abraham nunggu dengan iman, Abraham nunggu dengan sabar, akhirnya Abraham mengalami janji Tuhan. Walaupun umur 100, akhirnya dapat sih janji Tuhan. Dan di ayat 24 dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepadanya yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari antara orang mati. Ya. Hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Orang yang kanggo Abraham, saudara. Ikulah Abraham zaman biyen. Karena untuk orang modern sekarang masuk iso. Itu kan Abraham. Ya itu untuk Abraham, bukan untuk kita. Alkitab bilang janji itu bukan saja untuk Abraham, tapi untuk saudara dan saya. Amin? Amin. Ya. Sekarang kita masuk berikutnya. Hal-hal yang sering menghalangi janji Tuhan dalam hidup kita. Apa saja hal-hal yang sering menghalangi janji Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah roh tidak percaya. Ya, kita nyambut janji Tuhan tapi dengan tidak percaya. Rasane mosok iso. Mana mungkin. Nah itu saudara dan saya nggak bisa ngalami. Coba itu Ibrani 4 ayat 1 sampai 4. Ibrani 4 ayat 1 sampai 4. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Iya. Di sini dikatakan jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Dadi wong Kristen sing ketinggalan. Ketinggalan sepur gelo karsise wis ilang. Ketinggalan pesawat luwih gelo meneh, nilainya cukup mahal. Lah nek ketinggalan untuk masuk surga itu lebih menderita lagi, ya. Jangan ada dianggap ketinggalan. Ya. Seperti halnya yang sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Israel itu dapat janji Tuhan. Saudara juga dapat janji Tuhan. Tapi untuk Israel janji Tuhan itu dikatakan tidak berguna bagi mereka. Mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan. Karena apa?
karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Iya, karena itu untuk mengalami janji Tuhan kita harus menyambut janji Tuhan dengan iman. Ojo ragu, ojo bimbang, yakin Allah itu berkuasa menyampaikan janjinya. Sekalipun logikanya mustahil, tapi Tuhan bisa menyampaikan. Yang kedua, halangan untuk menerima janji Tuhan adalah roh tidak sabar. Ya, nunggu janji Tuhan itu kudu selain tetap percaya, kudu sabar. Masa penantian itu memang masa yang berat, saudara. Orang menanti itu pekerjaan yang berat. Walaupun tidak membutuhkan tenaga, tapi sport mental. Biasanya nunggu pesawat telat sidik ditinggal. Lah kok saiki malah pesawatnya delay 2 jam ora mangkat. Sudah banyak yang ora sabar lalu ninggalkan. Sungut-sungut ya. Tidak sabar. Orang yang tidak sabar akhirnya dia mengalami kegagalan dalam menerima janji Tuhan. Mari kita lihat tentang Ibu Sarah atau Sarai. Nek Bapak Abraham sih imane kuat. Ora tahu bimbang, ora tahu ragu, selalu mengucap syukur. Tapi sayang Ibu Sarah ini Tuhan itu kurang sabar. Jika karena kurang sabar, dia ngambil jalan pintas. Lalu akibatnya, mari kita lihat Kejadian 16 ayat 2 sampai 6. Kejadian 16 ayat 2 sampai 6. Berkatalah Sarah kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu menghampiri Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Iya. Hagar tidak sabar nunggu janji Tuhan. Aku ki wis umur piro? Kok ndi janjine Tuhan? Kok ndak selek kepancal? Selek ora iso. Piye? Lalu Hagar mengambil jalan pintas, yaitu dia menyodorkan, ya Sarah menyodorkan kepada Abraham wanita lain yang namanya Hagar. Ya, supaya Hagar diperselir. Nah, biasanya sesuatu yang di luar kehendak Tuhan itu kadang-kadang malah cepat berhasil. Begitu Hagar diserahkan sama Abraham, lalu Abraham menghampiri Hagar, langsung hamil. Apa yang terjadi setelah Hagar hamil? Hagar jadi sombong, kementus, ya. Ora gelem nurut meneh karo Sarah, dikongkon apa mbuantah. Iya. Dan akhirnya Sarah gelo, dia ngomong sama Abraham, "Tuan Abraham, lah piye itu kok sekarang Hagar itu sombong kayak gitu, menghina saya?" Si Abraham bingung. Yang satu istri, yang satu sekalipun itu selir, tapi sudah berhasil mengandung, ya cukup berat.
selama hidupnya tidak ada ketenteraman. Karena apa? Agar mengambil jalan pintas, agar kurang sabar. Ya, jadi dalam menunggu janji Tuhan, satu harus percaya, kedua tetap sabar. Ya, sabar. Jangan durusi emosi. Yang ketiga, untuk mendapatkan janji Tuhan, saudara dan saya harus tetap menunggu dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Ya, nunggu janji Tuhan, tetap di dalam ketaatan terhadap firman. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Iya, di sini dikatakan Satu Samuel 13 ayat 13-14. Iya, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, ora nurut firman Tuhan yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya." Sedianya, sakjane, kudune, dinasti Saul itu akan dikekalkan memerintah Israel. Tapi sayang karena Saul tidak taat sama firman. Saul melanggar firman Tuhan. Sehingga Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, akan tetapi Tuhan telah, di sini katakan diperintah, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ya, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Akhirnya Tuhan milih orang lain, yaitu Daud. Kenapa? Karena Saul yang digadang-gadang, dikudang-kudang, kongen dadi raja Israel selamanya, ternyata dia tidak nurut firman Tuhan. Waktu mau berperang, melawan musuh, biasanya Israel itu kan kumpul dulu berdoa, mengorbankan korban bakaran, korban keselamatan, supaya selamat dalam peperangan. Nah, pada saat dia akan mengadakan korban bakaran, Samuel ditunggu-tunggu sampai 7 hari. Saya tidak tahu alasannya, mungkin Samuel masuk angin apa sakit ya, tidak datang-datang. Nah, karena itu Saul langsung mengambil alih, dia yang mengambil korban bakaran itu dia bakar sendiri. Tuhan marah, karena ini pekerjaan seharusnya dilakukan oleh imam. Aja dumeh raja duwe kuwasa njuk sak penake. Raja lah merintah ning di luar lingkungan aturan-aturan bait suci. Tapi kalau dalam lingkungan bait suci itu imam yang ditugaskan Tuhan. Lah ini dilanggar. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan bilang, sedianya Tuhan mengokohkan. Tapi sekarang enggak. Aku sudah memilih orang lain untuk menggantikan kamu.
Kesimpulan dari firman Tuhan adalah firman Tuhan itu selalu menjanjikan yang baik dan janji Tuhan selalu ditepati. Langit dan bumi lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap. Cuma saudara dan saya harus nunggu janji Tuhan dengan percaya, nunggu dengan sabar, dan hidup dalam ketaatan. Mari kita akan datang sama Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Engkau berjanji pertama bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dan Tuhan selalu menjanjikan hal-hal yang baik, yang positif kepada umat-Nya. Termasuk walaupun terkadang-kadang Kau izinkan kami mengalami masalah persoalan, termasuk dalam tanda petik ketika Tuhan menghajar kami karena kami berbuat salah. Itu pun Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan itu Bapa yang baik, yang tidak mungkin melakukan yang jahat. Terima kasih, dan kami dengar dari firman-Mu bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Langit dan bumi bisa lenyap, firman-Nya tinggal tetap. Itulah sebabnya biar kami menunggu dengan iman, menunggu dengan sabar, menunggu dalam suasana ketaatan terhadap firman, supaya apa yang Kau janjikan berlaku atas kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan kami akan menerima perjamuan suci. Tuhan tolong kami, ajar kami percaya, ajar kami menghargai korban Tuhan. Dengan demikian perjamuan suci mendatangkan berkat atas kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, saya bacakan firman Tuhan untuk perjamuan suci Matius 26 mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Tuhan bilang ini tubuhku, ini dagingku. Jangan ngeremehke, jangan nganggap sepele, jangan nganggap ki roti apa sak cuwil. Kita mau menghargai sesuai firman Allah. Roti yang diberkati adalah tubuh Yesus. Ambil dengan percaya, apapun masalahmu Tuhan akan tolong. Tubuh itu memang satu, dipecah-pecah jadi banyak, supaya kita yang dulu terpecah belah, karena perbedaan suku, bangsa, dan bahasa, kita bisa dipersatukan melalui korban Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama makan tubuh Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang kau sediakan untuk kami, supaya kami menjadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Kita angkat cawan minuman, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus itu jalan keampunan dosa, jalani pengampunan. Itu sebelum kau minum, coba berdiam diri, hening, mengakui dosamu, minta ampun, bertobat, supaya darahnya membasuh, menyucikan saudara dan saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, berikan kemuliaan yang besar untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Dosaku diampuni, penyakitku diangkat, masalahku ditolong oleh Tuhan lewat perjamuan suci sore ini. Kami menjadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan hari kiamat. Ya, yang sakit terima kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah dapat jalan keluar kemenangan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada pengumuman lain, hanya saya mengingatkan, terus jangan bosan, bantu dalam doa pembangunan rumah Tuhan, supaya Tuhan tolong, Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk membantu pembangunan, di depan sana ada kotak pembangunan, saudara bisa memasukkan ke situ. Dan Tuhan memberkati setiap sen, rupiah, dan apapun yang dikorbankan. Tenaga, waktu, harta, Tuhan catat, Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah dan persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Dan setiap pengorbanan anak-anakmu yang dibawa, tatangan sukarela, perpuluhan nasar, buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, engkau akan menerima, mencatat, dan membalasnya lipat kali ganda. Kuserahkan pembangunan rumah Tuhan ke dalam tanganmu. Oh Yehova Yire,
yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih, kita pulang bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.